Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan topik umat yang berharap kepada Tuhan yang didasarkan pada Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, nats ini dilatar belakangi oleh firman Tuhan yang mengutuki orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya sendiri, dan orang yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan, ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Saudara-saudara, nats ini bercerita tentang orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati. Ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang tidak mengalami panas terik, serta daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah bahkan dalam tahun-tahun yang kering. Saudara-saudara, yang akan ditekankan dari nats ini adalah bagaimana Tuhan memberkati orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuah. Saudara-saudara, topik ini juga penting bagi kita pelajari sebagai umat Tuhan pada zaman ini, sehingga kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan dan juga tidak berhenti berbuah. Saudara-saudara, kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan. Mengapa kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab kita lebih lanjut, maka kita dapat mencatat minimal 3 alasan mengapa kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan selalu menyertai orang yang berharap kepadanya pada Ulangan 31 ayat 6. Yang kedua, karena Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang berharap kepadanya pada Yesaya 41 ayat 10. Dan yang ketiga, karena Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang berharap kepadanya dalam Roma 15 ayat 13. Saudara, tujuan saya berkhotbah adalah supaya kita memahami paling tidak 3 alasan mengapa kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan. Mengapa kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan selalu menyertai orang yang berharap kepadanya. Dalam Ulangan 31 ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita bersama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, dalam nats ini Musa berkata kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menguatkan dan meneguhkan hati mereka dan jangan takut terhadap musuh mereka, karena Tuhan yang akan berjalan menyertai mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Nats ini juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Supaya Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita. Bahkan ketika kita menghadapi musuh-musuh kita, kita percaya Tuhan yang akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Arti kata menyertai sendiri adalah menemani, mendampingi, ikut serta, dan juga menolong. Kita janganlah takut menghadapi kehidupan kita yang tidak menentu dalam dunia ini. Keadaan yang seperti ini terkadang membuat kita menjadi khawatir. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, bahkan ketika hari-hari kita mengalami banyak perubahan yang terjadi di luar kendali kita, yang terkadang membuat kita menjadi takut. Hendaknya kita selalu
hendaknya kita selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita berharap kepada Tuhan dikala orang-orang di sekitar kita yang biasanya dapat kita harapkan. Orang-orang yang biasanya jika kita ada masalah kita mendatangi mereka, yang biasanya menolong kita jika kita dalam keadaan yang tidak menentu. Terkadang mereka pergi meninggalkan kita. Kita bisa selalu berharap kepada Tuhan. Janganlah kita pernah merasa sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dialah sahabat terbaik kita. Sahabat yang selalu ada dikala kita mengalami keadaan susah maupun keadaan sedih. Tuhan selalu berjalan dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Kadangkala di saat saya merasa sendiri, menghadapi masalah yang membuat saya merasa tidak nyaman, terkadang saya tidak ingin menceritakan kepada keluarga saya. Saya tidak ingin membebani siapapun. Lalu saya berdoa. Dikala berdoa saya merasakan betul-betul hadirat Tuhan. Merasakan kehadirannya dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya menghadapi masalah apapun sendiri. Dia menyertai saya seberapa besarnya pun masalah yang saya hadapi. Saya percaya Dia pun menyertai kita semua. Banyak sekali contoh penyertaan Tuhan di dalam Alkitab yang dapat kita pelajari. Seperti firman Tuhan kepada Yakub dalam Yesaya 43 ayat 1-2 yang berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan berkata jangan takut karena Dia telah menebus engkau, Ia berkata kepada bangsa Israel. Dia berkata, jangan takut, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Saya percaya kita juga dapat mempelajari ayat ini dalam hidup kita, bahwa Tuhan pun sebenarnya dapat membantu kita menyeberangi air, melalui sungai-sungai, menghadapi masalah, menghadapi percobaan. Tuhan pun dapat selalu menyertai kita. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Pernyataan Tuhan tidak terbatas oleh siapapun, tidak terbatas oleh apapun. Siapa kita, status kita, apapun yang kita hadapi, penyertaan Tuhan selalu sempurna asalkan kita berharap kepadanya. Saudara-saudara, kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai orang yang berharap kepadanya. Mengapa kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nas ini ditulis oleh Yesaya yang merupakan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Merupakan larangan untuk takut dan bimbang. Karena Tuhanlah yang meneguhkan, bahkan menolong dan memberi kemenangan kepada mereka. Menang berarti mengalahkan lawan, musuh atau saingan kita. Nas ini juga berlaku bagi kita umat Tuhan di zaman ini. Ketika kita berharap kepada Tuhan, jika kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan, Tuhan pun dapat memberikan kemenangan bagi kita. Menghadapi musuh kita, menghadapi keadaan kita yang tidak menentu, menghadapi persaingan kita, Tuhan dapat selalu memberikan kita kemenangan. Apabila kita menghadapi sebuah perjuangan hidup, suatu pertandingan atau perlombaan, harapannya adalah pasti menang.
Kemenangan di peperangan bukan saja diukur oleh kekuatan personal dan kemampuan persenjataan. Hal ini dapat kita lihat dalam cerita Daud melawan Goliat yang tercatat pada 1 Samuel 40 ayat 51, ayat 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 51. Kita sama-sama tahu bahwa Goliat adalah pendekar perang dari Filistin yang seorang yang sangat gagah perkasa, seorang yang terlatih secara fisik. Dan Daud adalah seorang anak muda yang kemerah-merahan wajahnya, masih sangat muda, masih sangat, mungkin kita katakan masih kecil. Pada akhirnya Daud mengalahkan Goliat di pertempuran itu karena Daud percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan baginya. Ternyata kemenangan bukan hanya sekedar perbedaan, hanya sekedar ukuran fisik atau kelengkapan persenjataan atau apa yang ada pada kita. Namun kemenangan yang daripada Tuhan dapat selalu memberikan kita kemenangan, bahkan ketika kita dalam keadaan yang mungkin tidak mungkin menang, keadaan yang mustahil untuk menang. Tapi jika Tuhan ada sama kita, jika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kemenangan itu. Tuhan dapat memberikan kemenangan itu bagi kita. Tetapi bila kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan yang setia segala perintahnya, maka Tuhan pun punya hak penuh untuk tidak memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan dapat saja membiarkan kita kalah di hadapan musuh-musuh kita. Mereka akan menang melawan kita. Seperti yang ditulis oleh Musa untuk bangsa Israel yang tertulis pada kitab Ulangan 28 ayat 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Percayalah Tuhan punya kuasa untuk mengangkat atau menjatuhkan. Percaya Tuhan punya kuasa untuk memberikan kemenangan atau bahkan membiarkan kita kalah. Percayalah pada kekuatan penuh daripada Tuhan. Percayalah penuh akan kesanggupan dan kuasa Tuhan. Percaya penuh Tuhan dapat melakukan segalanya. Maka persiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang siap untuk dimenangkan. Jangan kita ragu untuk melangkah, sekalipun banyak hal di kehidupan kita yang membuat kita ragu dan bimbang. Seharusnya lah kita ingat bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Sebagai umat Tuhan, baiknya kita mengingat setiap hari bahwa kita harus berperang dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Kekuatan kita tidak seberapa, senjata perlawanan kita terbatas. Hanya kekuatan dan hikmat Tuhan yang dapat memberikan kita kemenangan. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menang melawan segala sesuatu. Saudara-saudara, kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang berharap kepadanya. Mengapa kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita baca Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nas ini menceritakan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa Tuhan sebagai sumber pengharapan akan memenuhi mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Nas ini juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Bahwa Tuhan pun dapat memberikan kita sukacita apabila kita berharap penuh kepadanya. Menjalani kehidupan tidaklah selalu mudah. Terkadang kita lemah, terkadang kita terjatuh, terkadang kita menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Seperti halnya nas tersebut di atas yang ditulis oleh Rasul Paulus yang berkata kepada jemaat di Roma, Allah adalah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita di dalam iman kita, menguatkan kita dengan kekuatan Roh Kudus dalam pengharapan. Pengharapan adalah buah dari kepercayaan.
Pengharapan berasal dari pengandalan kepada Tuhan yang senantiasa semakin teguh melalui Roh Kudus. Kita menaruh pengharapan kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yang akan datang, yang kekal, dan selain itu agar supaya Roh Kudus senantiasa mengendalikan kita. Barang siapa memiliki pengharapan, mereka juga memiliki sukacita dan sejahtera. Ketika keadaan kita tidak nyaman, jika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, percayalah kita dapat dipenuhi dengan sukacita akan pengharapan hari depan yang penuh dengan kebaikan. Sukacita adalah tenaga penggerak. Sukacita dapat menghalau kelelahan kita, kecapean kita dalam menghadapi kehidupan. Dikatakan dalam firman Tuhan, sukacita kepada Tuhan ada kekuatan kita dalam Nehemia 8 ayat 10. Dan damai sejahtera menciptakan ketenangan di dalam jiwa kita. Senantiasalah meminta damai sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Bahkan keluarga, pasangan, orang tua atau anak sekalipun, tidak ada yang dapat memberikan kita sukacita. Sukacita harus ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam kita tidak bisa dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita. Jika kita berharap kepada Roh Kudus akan selalu menghibur kita dan memberikan pengharapan kepada kita. Hendaknya kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pengharapan bagi kita. Dalam Yohanes 16 ayat 20 tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Saudara-saudara, dalam hidup memang seringkali kita mengecap duka cita, kita mengecap hal-hal yang tidak baik. Hendaknya kita mau diingatkan oleh Tuhan untuk tidak berfokus kepada masalah kita, tidak berfokus kepada duka cita kita. Tuhan berjanji bahwa duka cita yang kita alami akan berubah menjadi sukacita. Seharusnya janji dan pengharapan inilah yang menjadi fokus kita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itu, jika kita mengalami duka cita, singkirkanlah pikiran negatif dan tetap berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita menjadi umat yang berharap kepada Tuhan karena Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah khotbah saya di hari ini dengan tema, saudara-saudara, demikian khotbah saya hari ini dengan topik menjadi umat Tuhan yang berharap kepadanya. Mengapa hendaknya kita berharap kepada Tuhan? Setelah kita membaca Alkitab lebih lanjut, kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa hendaknya kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai orang yang berharap kepadanya, Ulangan 31 ayat 6. 2, karena Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang berharap kepadanya, Yesaya 41 ayat 10. Dan yang ketiga, karena Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang berharap kepadanya, Roma 15 ayat 13. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Amin.